selesai jam 15 atau setengah 6. Baik. Jadi materinya tidak sesimpel yang adik-adik lihat, yang adik-adik pahami ya. Jadi harus ada pengetahuan pendahuluan. Sumber fisik sudah bisa dilihat tidak hasilnya? Sudah ya? Sudah, Bapak. Baik. Baik. Oh ya, kalian kemarin semester 2 ada yang ikut waktu PA ya? Kalau tidak salah ada ya, siapa? Yang di semester 3 ini siapa? Anak PA saya siapa? Jawab, Pak. Angela ya? Angela Ya, sudah kirim itu ya? Siapa lagi temanmu? Satu lagi siapa? Aris, Pak. Aris. Oh, Aris lagi itu ya, lagi sholatnya. Iya, Pak. Angela sudah kirim kan? Sudah kirim itu ya? Buku PA ya? Sudah, Pak. Aris saya nggak tahu, nanti saya cek. Yang lainnya juga sudah. Ya, adik-adik semuanya, juga yang PAD dosen lain itu karena kita kan tidak bisa mengisi buku PA secara hard copy. Karena kan kita dilarang ke kampus semua nih, sekarang ini masih belum bisa ke kampus. Jadi pembimbingan PA itu melalui Zoom. Kemudian buku bimbingannya itu dikirim lewat WA atau dikirim lewat email dengan bentuk Word atau PDF yang sudah diisi dan ditandatangani sama adik-adik semuanya ya. Udah dikirimkan ke PA-nya begitu. Nah, anak PA saya suruh semua seperti itu supaya kita tidak perlu harus ketemu karena kita masih PKKM darurat. Saya nggak tahu besok gimana, apakah sudah bisa. Kalau Singapura sekarang sudah masuk ke status berdampingan dengan COVID-19. Jadi mereka sudah tidak ada darurat-darurat dan sebagainya, tidak ada. Mereka sudah masuk ke status atau fase, saya lupa lagi tadi namanya apa itu ya. Intinya itu hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi semua kegiatan tetap sudah mulai dibuka dan sebagainya seperti biasa, tapi dibatas-batasi juga. Tapi semua sudah bisa. Jadi hidup berdampingan dengan COVID-19. Semuanya sudah divaksin. Mereka sudah mencapai 80% vaksin kedua dari seluruh penduduknya. Mereka sedikitnya dia di Jakarta lah begitu, itu lebih kurang dari Jakarta lagi. Ya kalau kita minta ampun ya 267 juta. Ya. Jadi kita mau divaksin itu sekitar berapa ya? 80%, 300-an. Sedangkan kita sekarang ini baru mencapai berapa ya? Yang untuk vaksin pertama saja hampir 50 juta lah. Vaksin kedua setengahnya. Jadi masih jauh dari, tapi Jakarta sudah mencapai lebih ya, yang Jakartanya sendiri. Ya, karena kita ini awalnya mau dari Jakarta merubah kemana-mana. Jadi Jakarta sekarang misalkan sudah hampir 80% ya, sudah mencapai 80% vaksin pertama. Yang kedua saya kurang tahu berapa. Ya, jadi yang tinggal di sekitar Jakarta lah. Kira-kira kita sudah mencapai herd community, tapi protokol kesehatan tetap harus dijaga. Ya, adik-adik semuanya. Baik, saya kira kita langsung saja kita bicarakan tentang biomekanik secara umum dulu. Kemudian kita bicara khusus tentang fulcrum atau leverage.
Kita stop share dulu lah. Kenapa jadi begini? Kita cari dulu mana itu materinya, kenapa tidak mau. Tadi sudah diketik. Mana semuanya? Kemudian ini ya. Bukan. Stop share dulu. Nah ini pastinya materinya yang akan yang nanti ya. Ini yang kedua. Yang pertama itu adalah ini. Semua sudah terlihat ya materinya udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita baru bisa mulai sekarang. Ya. Jadi kita nanti bicarakan tentang gaya sebelum kita masuk ke fulcrum, tapi ada penjelasan secara umum tentang biomekanik itu apa itu kinetika dan kinematika. Kalau dulu kita awal-awal Pandi belajar itu kita bicarakan tentang kinesiologi. Jadi dulu itu ilmunya kinesiologi. Tapi dengan berkembangnya ilmu, ternyata kita bisa bicara tentang kinesiologi dan biomekanik. Nah, dulu waktu kuliah waktu Pandi kuliah itu zaman 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu bicaranya kinesiologi. Tapi setelah kita ke Belanda, ternyata di sana sudah berkembang kinesiologi, biomekanik. Ya, nah waktu itu Pak Andi diminta untuk mendalami biomekanik, ya, sehingga ada buku yang sangat fundamental sekali. Jadi nama istilahnya bahasa Belandanya Leerboek of Biomechanics atau buku ajar tentang biomekanik itu dipelajari. Di situ banyak sekali hitungan-hitungan ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi gaya, kemudian sudut dan seterusnya kita pelajari itu. Dan itu ternyata dipelajarinya di kinetika. Sedangkan yang kinematika itu kinesiologi lebih banyak. Nah, dulu kita tidak pelajari itu waktu saya kuliah, Pak Andi kuliah. Jadi kita tidak tahu ternyata kita bisa mencari besar gaya di otot dengan berdasarkan hitungan-hitungan. Kita cuma tahu dulu otot kalau misalnya berkontraksi dengan posisi tertentu nilainya itu 2, nilainya 3, nilainya 0, begitu ya. Ternyata pada kenyataannya tidak. Ya, dari segi hitungan ternyata setiap sudut perubahan range of motion atau gerakan pada persendian di setiap sudutnya mempengaruhi besar gaya di otot ternyata. Dan itu bertolak belakang dengan teori kinematika itu sendiri gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang kita mau pelajari di biomekanik sekarang ini ya. Nah, kita lihat ini adalah pembagian biomekanik. Jadi biomekanik itu atau biasa kita kenal dengan mekanika terdiri dari ilmu dasar ilmuwan atau cabang ilmu dari biomekanik kita itu disusun oleh statik, ilmu statika atau dan dinamika. Ya. Nah, kita sendiri itu mengembangkan di dinamikanya. Jadi biomekanik itu terdiri dari 2 besar, statik dengan dinamika. Nah, statik itu tidak terlalu kita pelajari karena lebih banyak ke teknik. Misalnya
teknik sipil mempelajari hidrolika gitu, mekanika fluida. Jadi bagaimana air yang melihat. Kita tidak pelajari. Untuk penerapan fisika di manusia, kita pelajari ilmu dinamik. Nah, ilmu dinamik itu terdiri dari dua lagi. Satu kinetika dan kinematika. Dan di kinetika itu ada dua besar ilmu di situ. Kami ilmu osteokinematika dan artrokinematika. Ya. Nah, fulcrum atau leverage itu di mana dia berada, di kinetika atau di kinematika. Ada pembagian yang lain di sini ada ya. Nah, kita bisa lihat ini pembagian dari human movement analysis. Biomechanics itu ternyata ada cabangnya. Nah, ini cabang yang paling kanan itu ada namanya kinesiologi. Nah, kinesiologi itu berbicara bicara tentang fungsional anatomi. Jadi sendi kita itu bisa bergerak secara fungsional, dan itu yang sebenarnya dipelajari di kinesiologi. Jadi kita memang perlu pelajari biomekanik dan kinesiologi. Jadi bukan hanya sekedar kinesiologi saja. Dan di biomekanik sendiri kita pelajari yang namanya kinematik dan kinetika. Di kinematika itu ada yang dinamakan osteokinematika dan artrokinematika. Berbeda dengan fungsional anatomi. Kalau osteokinematika dan artrokinematika adalah pergerakan dasar dari satu kesendian. Sedangkan kalau bicara tentang kinesiologi fungsional anatomi, gerakan-gerakan pada sendi yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar itu bergerak secara bersamaan dengan fungsi tertentu, misalnya makan, melempar, menyisir, itu namanya fungsional anatomi atau bisa kita namakan kinesiologi. Tapi kalau artrokinematika, maka gerakannya misalnya fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi. Artrokinematika, traksi dan translasi, spin, roll, ya, and spin, ke arah caudal, ke arah ventral, ya, ke arah distal, ke arah proksimal. Itu adalah artrokinematika. Kalau kinetika, kita bicara tentang salah satunya adalah fulcrum. Kita bicara tentang center of gravity, keseimbangan. Kita bicara tentang gaya. Kita bicara tentang tumpuan, besar tumpuan. Kemudian kita bicara tentang gaya-gaya yang bekerja di otot, gaya-gaya yang bekerja di sendi. Misalnya kita bicara torque, kita bicara tentang force, kita bicara tentang massa, kita bicara center of gravity, kita bicara tentang panjang atau sumbu dari satu gaya. Kita bicara tentang massa tubuh dan seseorang dan massa dari persentase massa dari setiap bagian dari tubuh. Misalnya kepala berapa massanya, berapa persentasinya. Kalau kepala saja, hit. Bagaimana kalau misalnya lengan atas saja, tangan, berapa massa, persentase massa besar, persentase massanya dari keseluruhan massa tubuh. Kemudian lengan bawah, kemudian lengan atas, bahu, kemudian trunk, vertikal, tolakal, lumbal, kemudian tungkai atas, pelvis, tungkai bawah, dan foot. Berapa persentase? Kemudian kita bisa dari situ mencari kalau posisi tertentu, pada gerakan tertentu, bagaimana besar gaya otot pada misalnya biceps brachii, triceps brachii. Misalnya pada otot yang lengan bawah atau tangan, misalnya pada tangan, misalnya lumbricalis. Lengan bawah misalnya extensor digitorum.
atau extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus. Bagaimana misalnya pada tungkai, pada bahu, misalnya deltoid. Berapa besar gaya yang bekerja pada deltoid pada posisi tertentu. Berapa besar gaya pada sendi atau torque. Berapa besar momentumnya. Kita bicara momentum juga. Kemudian kita juga bisa menilai berapa besar gaya yang bekerja pada otot, misalnya di leher, misalnya sternocleidomastoideus dalam pada posisi normal, posisi fleksi, posisi ekstensi. Kemudian di trapezius, upper trapezius, misalnya bisa juga di otot-otot erector spine, bisa juga di pelvis, ya, misalnya di rectus quadriceps femoris, misalnya di rectus di quadriceps femoris, ya. Kemudian bisa di hamstring, bisa di otot-otot tungkai bawah, misalnya di anterior, tibialis posterior, gastrocnemius, soleus, kemudian sampai dengan di otot-otot tungkai extensor hallucis, extensor digitorum, dan flexor otot-otot flexor plantaris. Kita bisa hitung. Nah, itu kita bicara tentang kinetik. Nah, di kinematika itu juga bicara tentang posisi-posisi atau gerakan-gerakan linear, position, velocity, acceleration, kemudian angular, position, velocity, acceleration. Linear itu biasanya gerakan-gerakan fleksi ekstensi, itu yang kita namakan kinetika, kalau nggak salah ya, osteokinematika, gerakan angular, rotasi dan sebagainya, bisa bicara tentang artokinematika, sedangkan yang kinetika kita bicara linear itu force, itu berbicara tentang gaya yang bekerja pada otot, sedangkan yang angular, kinetik bicara tentang rotasi, itu bicara tentang gaya yang bekerja pada sendi pada saat dia bergerak. Ya, itu bisa di situ biomekanik bicaranya di situ. Apa itu mekanika? Adalah cabang fisika yang mempelajari tentang kekuatan dan gerakan yang dihasilkan oleh suatu benda atau makhluk, dalam hal ini manusia. Ya, di cabang fisika. Jadi kita ini hanya salah satu cabang fisika saja yang mempelajari tentang kekuatan dan gerakan yang dihasilkan oleh suatu benda atau makhluk, dalam hal ini manusia, ya. Biomekanik dalam pengertian dari masyarakat biomekanik Eropa dijelaskan tentang studi tentang gaya yang bekerja dan dihasilkan dalam tubuh dan efeknya pada jaringan, cairan, atau medium lain yang digunakan untuk diagnostik, pengobatan, atau tujuan penelitian. Jadi yang penting di situ adalah gaya yang bekerja dan dihasilkan dalam tubuh dan efeknya pada jaringan. Dalam hal ini kebanyakan pada sendi dan otot, ya, sekalian. Gaya yang bekerja. Jadi memang inti dari biomekanik itu dalam hal ini, ya, itu bicara tentang itu. Ada pengertian lagi, biomekanik itu menggunakan prinsip-prinsip dan metode mekanika dan menerapkannya pada struktur dan fungsi tubuh manusia. Jadi menggunakan prinsip-prinsip mekanika, teori mekanika dalam penerapannya pada struktur dan fungsi tubuh manusia. Jadi kalau Anda belajar biomekanik, kemudian Anda belajar hanya osteokinematika, bicara tentang osteokinematika itu sendi, elbow, gerakannya fleksi ekstensi, servikal, gerakannya fleksi ekstensi, rotasi, lateral fleksi. Itu berarti Anda belum mempelajari prinsip-prinsip mekanika yang diterapkan pada manusia. Tidak cukup. Itu sama saja belajar waktu dengan Pak Andi dulu, waktu belajar dulu, waktu masih kuliah. Yang kita namakan kinesiologi, yang diterjemahkan juga waktu itu kinesiologinya adalah artrokinematika. Dulu Pak Andi tidak pelajari artrokinematika, osteokinematika. Artrokinematika itu baru belajarnya nanti di luar negeri. Dan itu ilmu itu kita bawa. Itu yang biasa kita tahu bahwa sekarang berkembang namanya manual terapi manual. Nah, di Indonesia itu tidak ada satupun fisioterapi, kalau
Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Bu, itu buahnya. Buahnya itu. Oke. Jadi kalau Anda pelajari tentang biomekanik nanti hanya cuma sendi-sendi itu, sendi keni join itu gerakannya fleksi ekstensi, begitu ya. Terus otot-ototnya apa saja, selesai. Yang lebih parah lagi cuma sampai di situ. Kalau ditanya misalnya otot ini yang bertanggung jawab itu inervasinya dari akar saraf berapa, sudah tidak tahu. Apalagi kalau ditanya misalnya origo dan insersionya di mana, tambah tidak tahu. Kemudian letaknya di mana, tambah tidak tahu. Kalau dia bekerja secara fungsional, otot-otot ini dan sendi ini apa saja gerakannya, bingung. Nah, jadi Anda punya pengetahuan sangat dasar sekali. Jadi misalnya fleksi ekstensi, itu yang kita tidak mau. Anda D4, bukan Anda D3. Jadi pengetahuannya harus lebih besar, harus lebih luas, harus lebih jauh. Jadi kita memberikan tidak hanya itu, kita juga mengajari Anda cara menganalisisnya. Waktu Pak Andi jadi ketua jurusan, Pak Andi minta sama Pak Pian, waktu itu Pak Pian masih sampai sekarang ya, kepala unit laboratorium, membeli alat yang bisa kita analisis, yang tadinya sama sekali kita tidak punya, maka ada motion analysis. Yang kita merupakan salah satu, mungkin 1-2 saja dari seluruh rumah sakit dan sekolah kesehatan, sekolah fisioterapi di Indonesia yang punya. Salah satunya kita. Dan nanti saya minta Anda ini belajar sama Pak Pian, sama Bu Nina, kemudian Bu Kris, belajar motion analysis. Jadi kita bisa melakukan satu gerakan-gerakan fungsional atau gerakan-gerakan dasar dan menganalisis ROM-nya berapa, ototnya speed-nya berapa, endurance-nya berapa, kekuatan ototnya berapa, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya alat yang bisa mendeteksi kita punya analisis, gait analysis, analisis berjalan. Saya minta supaya diberikan alatnya dan sekali dan kita punya, dan Anda harus belajar sama Pak Pian bagaimana menganalisis orang berjalan. Sebenarnya itu bukan alat itu saja yang saya perlukan, tapi kita juga memerlukan alat yang lebih jauh dari computerized, kemudian kita bisa melihat analisis orang lain, kita bisa tahu dia itu dalam keadaan kritis, kemudian dia dalam keadaan mid stand, kemudian dalam keadaan swing, ya, reach, kita bisa lihat, ya. Dan kita bisa analisis dia berapa derajat gerakannya dari sendi-sendi pada fase synthesis, ada yang namanya initial kontak dan seterusnya. Kita bisa lihat otot yang bekerja di situ. Nah, di alat yang sekarang yang canggih banget itu bisa, tapi masih banyak kekurangannya. Kita bersyukur beberapa alat yang kita beli itu ada mahal sekali, laboratorium. Anda belum masuk ke fisioterapi, kita sudah datangkan untuk mengantisipasi teknologi, dan semua alat-alat itu kita dapatkan 3 tahun berturut-turut. 1 tahun itu kita dapat sampai 2,7 miliar. Dan kita berarti 3 tahun berarti berapa ya, sampai 3 sampai 6 miliar. Dan itu bahkan alat-alat yang mahal. Jadi hari-hari jangan ini yang menjadi persoalan, karena kita kan COVID. Makanya kalau bisa diusahakan apa namanya divaksin ya, ada semuanya yang kedua kali. Usahakan supaya paling tidak 1, sehingga kita bisa praktek. Kemarin saja Pak Andi kan tidak bisa buka praktek untuk supervisis.
Padahal alat sumber fisik juga saya minta sama Pak beli yang baru, ya. Contohnya misalnya ultrasonik untuk otot. Itu kan tidak ada itu, di manapun tidak ada, cuman di tempat kita yang ada. Kita bisa melakukan pada otot. Seberapa jauh? Dari dulu saya minta sekali dan ternyata ada. Ya, kalau kita misalnya mengobati dengan pada otot misalnya dengan SWD, kita cuma tahu ini bagaimana sakitnya, bagaimana. Kita belum tahu efek dari pemberian ultrasound, pemberian misalnya SWD, jaringannya bagaimana sih. Nah, kita bisa melakukan diagnostik dengan alat ultrasonik tersebut. Dan itu cita-cita Pak Andis dari 15 tahun yang lalu, dan baru sekarang wujud. Alatnya mahal banget. Ya, jadi kalau ada waktu kita bisa belajar, kalau bisa kumpul-kumpulnya jangan dibiarkan, jangan dilewati seperti itu, karena Anda pasti akan dapat, bukan di sumber fisik, tapi bisa jadi di FT. Nah, di FT itu bisa muskuloskeletal, neuromuskular, ya, atau di kardiorespirasi. Alat-alat tersebut bisa dipakai dalam rangka penatasan fisioterapinya di FT-FT. Jadi masih waktu. Kalau tidak dapat di sumber fisik karena masalah daring, ya, dan COVID ini kita masih punya waktu. Karena kan masih semester 3. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah dengar. Kalaupun ada, kita berdampingan hidup dengan COVID. Karena kita tidak bisa dari influenza kan dulu juga sama, ya, wabah luar biasa, dan sampai sekarang masih ada influenza, kita tenang-tenang, ya. Dulu mungkin sama seperti setahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu mungkin mematikan orang, tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan akhirnya bisa ditemukan obat, dalam artian obat yang simptomatik, tidak ada yang bisa nangani virus, ya, yang ada bakteri. Karakteristik gerak manusia akan menggunakan parameter seperti kecepatan, arah, bagaimana gerakan diciptakan melalui penerapan kekuatan gaya force, baik di dalam maupun di luar tubuh, dan posisi tubuh yang optimal, efisien, dan efektif. Jadi, gerakan betul, ya. Di situ ada kecepatan, ada arah, kemudian. Jadi, banyak kita pelajari nanti goniometer situ. Tangan, sinus, kosinus, ya, meter, ada hitung-hitungannya. Statika adalah bagian dari mekanika yang mempelajari faktor-faktor yang terkait dengan sistem gerak atau gerakan minimal. Jadi kita tidak pelajari itu karena dia tidak, ya, statika. Jadi mungkin barangkali yang tadi yang saya bilang di ilmu-ilmu teknik sipil. Jadi bagaimana mereka mempelajari saya bangun rumah, bendungan, dan seterusnya tidak bergerak. Kemudian mereka hitung gayanya dan sebagainya. Nah, kebetulan saya punya kakak itu ahli ini, ya, sipil, teknik sipil. Jadi kalau dia belajar dulu, saya biasa lihat-lihat. Waktu itu saya masih SMA, SMP, saya lihat, waduh, minta ampunnya, gambar sana, gambar sini, itu sana, itu sini. Terus yang dinamika yang untuk kita ini adalah bagian dari mekanika yang mempelajari faktor-faktor yang terkait dengan perubahan sistem gerakan yang dibagi menjadi kinetika dan kinematika. Dalam hal ini mempelajari faktor-faktor yang terkait. Faktor-faktor yang terkait tadi itu. Dan dengan adanya perubahan sistem gerak, jadi tidak statis, dia harus bergerak. Oke? Anatomi fungsional, ada studi tentang komponen tubuh yang dibutuhkan untuk fungsi dan gerakan manusia. Jadi kinesiologi itu. Jadi komponen tubuh yang dibutuhkan atau melakukan fungsi atau gerakan manusia dan gerakan manusia. Jadi hanya gerakan-gerakan dasar, tapi gerakan-gerakan yang sifat mencapai tujuan, suatu tujuan gerakan. Misalnya mengambil benda, minum misalnya. Dan sekarang tadi mau minum. Gerakan minum itu adalah gerakan fungsional, menyisir rambut. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti pada saat kita mengajari pasien kita itu untuk
melakukan activity daily living atau aktivitas kegiatan sehari-hari, tidak hanya kita melatih kekuatan ototnya, tidak hanya kita melatih memperluas gerakan sendinya, tidak kita melatih koordinasi geraknya, tidak hanya kita melatih tonus ototnya, tidak hanya kita berupaya untuk menurunkan rasa sakitnya, rasa nyerinya, tidak hanya kita berupaya untuk meningkatkan gerakan akrobatikanya, tidak cukup. Tapi juga kita harus berusaha supaya dengan memperbaiki semuanya bisa melakukan gerakan-gerakan yang fungsional, bertujuan. Buat apa kita melatih dia? Buat apa kita melatih dia otot di tungkainya itu nilainya 5, tapi dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa melangkah. Dia tidak diajarin. Fisioterapinya tidak mengajarin itu. Jadi kita juga perlu anatomi fungsional, ya, kinesiologi. Selain biomekanik itu sendiri. Gerakan linear apa? Itu adalah gerakan dengan arah arus atau melengkung dengan jarak yang sama dalam jumlah waktu yang sama. Contohnya gerakan kaki saat bermain bola. Jadi lari cepat gitu ya. Ini contohnya, ini adalah gerakan-gerakan yang sifatnya linear. Yang angular, kita lihat, angular. Kalau linear kan ini angular. Nanti dibaca. Analisis biomekanik dapat dilakukan dengan dua perspektif, yaitu kinematika dan kinetika. Apa itu kinetika? Kinematika. Berkaitan dengan ciri-ciri gerak dari perspektif ruang dan waktu tanpa membutuhkan, itu kinematika. Analisis kinematika melibatkan deskripsi gerakan untuk menentukan seberapa cepat suatu objek bergerak, seberapa tinggi ia berjalan, seberapa jauh ia. Dengan demikian, posisi kecepatan kinematika tidak hanya mempelajari posisi gerakan saja, fleksi, ekstensi, tapi Anda harus mempelajari kecepatannya, speed gerakan itu sendiri. Bagaimana akselerasinya? Nah, itu dipelajari di motion analysis dan juga pada alat yang untuk gerakan analisis berjalan atau gait analysis yang baru. Jadi banyak yang harus Anda tahu, Anda pelajari. Jadi, tapi waktu kita kan terbatas nih, tidak semua bisa kita kasih. Baca bukunya, baca buku biomekanik di perpustakaan bisa diakses dalam PDF. Pelajari, karena kalau dari Pak Andi saja tidak cukup ada di waktunya. Kita tidak mungkin kasih semua ilmu kita, tidak mungkin kita kasih contoh-contoh semuanya, karena kita hanya punya waktu 16 kali pertemuan. Jadi kita membimbing Anda untuk Anda bisa lebih aktif. Jadi jangan Anda minta PPT dari hasil pengajaran, kemudian Anda belajari PPT untuk ujian. Salah. PPT itu hanya untuk sebagai sarana untuk memberikan pengantar pengetahuan. Yang Anda harus pelajari adalah buku ajar, textbook, jurnal, dan berbagai macam informasi, YouTube, dan sebagainya. Jadi tidak hanya cukup PPT. Ya. Dulu waktu kuliah dulu, Pak Ani, waktu masih kuliah D3, itu mungkin dosen selalu itu kalau Pak Ani kuliah itu tidak pernah bawa buku. Tahu nggak yang diambil apa? Yang dibawa pulpen satu, yang kedua itu kertas, cari kertas kertas folio yang tidak ada garis-garisnya, yang kertas yang putih. Dulu tidak ada kuarto, yang ada cuma folio. Kemudian digulung-gulung, dilipat-lipat, pet uang untuk bisa beli makan gitu ya. Kalau di Makassar itu ada yang namanya sop ubi, ada coto, ya.
ada juga mie, ya, kayak gitulah. Ya, gitu. Tapi tidak pernah bawa buku itu, tidak pernah batas. Datang bawa motor, biasanya sama-sama teman, bawa pulpen dan kertas lembar. Kalau 2 mata kuliah, bawa 4. Kalau 3 mata kuliah, 6. Apa yang diajar, kalau dulu kan tidak ada yang namanya, dulu itu tidak ada yang namanya LCD kayak sekarang. Tidak ada yang PowerPoint itu tidak. Yang ada itu adalah overhead projector, OHP namanya. Kemudian dosennya tulis di plastik, kemudian dikasih di overhead, kemudian semua catatannya kita catat juga. Kadang dia menggunakan overhead projector yang pakai slide, ya pakai slide. Tidak seperti sekarang pakai laptop. Jadi semua yang dijelaskan kita catat. Jadi Pak Andi itu mencatatnya bukan mencatat apa yang dia bilang. Ya kalau dia bicara tentang anatomi, ditulisnya AMI. Dia bicara tentang fisiologi, FG. Semua yang dijelaskan ditulis dengan semua ringkasan. Akronim semua itu singkatan-singkatan. Jadi orang yang baca itu tidak tahu, cuma Pak Andi yang tahu. Pulang dari kuliah, itu malamnya buka buku induk mata kuliah. Misalnya mata kuliah biomekanik, dicatat tuh. Apa yang ada di catatan itu disarikan. Ditulis secara lengkap dengan tulisan indah. Tapi sudah sari dari perkuliahan yang tadi. Jadi, kalau misalnya di calling, atau besok, Pak, kan panggil nama ya, tidak Pak ya, yang sama-sama mahasiswa. Pinjam dong catatannya yang kemarin. Oke, saya bawa kertas catatan itu. Bukunya tidak saya bawa. Kertas catatan, nih silakan dicatat. Dia tidak perhatikan karena dia pikir itu catatan lengkap. Ternyata sampai di rumahnya singkatan semua. Ini apa artinya? Dari saya baca. Jadi kenapa pakai catatan seperti itu? Karena kalau pakai lengkap pasti disimpan. Pakai buku sambil kuliah pakai buku dicatat semuanya pasti disimpan. Tapi kalau dengan catatan-catatan ringkasan tadi, kita akan berusaha untuk membaca ulang dan menganalisis ulang. Kemudian kita masukkan ke dalam buku catatan ringkasan di buku induknya setiap mata kuliah itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Dan setiap, misalnya ini sekarang hari apa ini? Hari Senin. Hari Senin ini ya. Hari Minggu, paling lambat hari Minggu, paling cepat hari Selasa, saya akan mempelajari lagi biomekanik. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kalau pertemuan terakhirnya itu kelima, jadi saya baca lagi ringkasannya pertama sampai kelima. Setiap hari seperti itu. Jadi kalau misalnya ini besok itu ada materi lain, ini malam saya baca. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum mata kuliah itu berjalan, saya sudah baca semua pertemuan yang sudah dilalui. 1. Tapi saya penasaran, kalau bicara tentang biomekanik dari dosennya kan tidak cukup. Bisa jadi dalam satu pertemuan cuma 1 lembar materinya yang bisa disarikan. Wah, pengetahuan saya tidak dapat. Saya pergi ke toko buku. Di toko buku banyak tuh buku-buku. Jadi kan saya tidak mungkin beli semua buku di toko buku. Uang saya terbatas kok, dulu kan uangnya masih terbatas. Jadi saya pura-pura beli buku. Tidak mungkin saya catat di situ. Kalau dicatat diusir. Oh, kamu kok mencatatku di sini? Oh, beli dong. Jadi saya belajar cara membaca cepat. Jadi saya cari buku yang ada kaitan dengan biomekanik, kemudian saya cari materi apa yang diajarkan. Misalnya leverage. Maka saya akan cari leverage. Leverage itu saya harus baca, kalau dia itu cuma 1 halaman atau 2 halaman, 5 menit harus selesai. Paling tinggi 10 menit saya harus baca, kemudian mau dia bahasa Inggris, mau dia bahasa Indonesia, harus nyantol di kepala. Kalau dia 100 halaman, mungkin saya bisa baca dalam kurun waktu 30 menit. Jadi saya baca semua itu halamannya dengan cepat, ya, jadi konsentrasi kuat memang.
Jadi apa yang ada di buku itu saya baca yang inti-intinya per halaman, selesai. Kemudian nanti pulang, apa yang saya ingat di buku yang saya baca tadi toko buku, saya catat lagi di buku ini. Kalau misal terlewatkan, saya balik lagi ke toko bukunya, saya cari lagi bukunya. Tapi kalau saya bisa beli, saya beli. Kalau buku yang sangat penting, saya beli. Nah, itu bisa kita baca berulang. Dan salah satu buku yang sampai sekarang saya ingat dari halaman per halaman adalah Neuroklinis Dasar yang saya baca 30 tahun yang lalu, sampai sekarang saya masih ingat sampai saya baca lagi. Nah, jadi tapi dengan motivasi yang kuat, adik-adik, dengan kesungguhan yang kuat, sehingga apa yang kita baca itu memorinya kuat sekali, kesannya kuat sekali di memorinya kita, sehingga kita ingat terus. Tapi kalau kita tidak punya motivasi belajar, kita tidak punya kesungguhan belajar, lewat. Tidak ada yang tinggal di kepalanya kita. Tapi kalau kita dengan kesungguhan, saya mau jadi fisioterapi yang hebat, tapi deh, pokoknya tidak perlu lagi mau jadi dokter, mau jadi apa, pokoknya fisioterapi yang hebat. Maka kesungguhan itu yang perlu. Sehingga kalau kita baca apapun, itu kesannya kuat, memorinya kuat, nempel di kepala kita. Dan yakinlah, tidak perlu Anda baca 1-2 kali lagi. 1 kali cukup, dan akan Anda ingat seumur Anda menjadi fisioterapi. Itu ciri dari memori kepalanya kita, daya ingatnya kita. Nah, salah satu ciri daya ingat kita, walaupun ingat itu, tapi tidak semua orang bisa begitu. Terbatas, memori kita terbatas. Itu sebabnya kalau kita belajar hari Senin, perhatikan baik-baik, pada saat hari Sabtu, hari Senin itu akan paling terbawa memori daya ingatnya kita. Yang paling terakhir adalah yang hari Sabtu, yang kita ingat, yang kita baru dapat informasinya. Jadi kita perlu hari Minggu mengembalikan memorinya kita lagi ke posisi yang paling di atas dengan membaca ulang lagi. Itu fisiologi namanya. Nah, pasti Anda itu baru tahu dia punya fisiologi memorinya kita. Tapi kalau kita baca berulang-ulang kali sampai ribuan kali, maka tidak perlu Anda mengingat lagi, membaca ulang lagi. Anda tinggal tunggu waktu, kalau di sekian detik itu akan muncul. Jadi, karena dia sudah menjadi patron di Anda. Semakin sering Anda membaca, semakin mudah untuk diingat. Dan dipanggil, muncul ya. Sama dengan komputer. Otak kita tuh sama dengan komputer. Enggak ya. Komputer sama dengan otak kita. Karena kita yang menyusun komputer kok. Jadi kita harus menyusunnya itu seperti, maksud saya seperti memori di komputer. Jadi Anda tidak bisa kalau dipanggil kan tiba-tiba filenya muncul. Nah, direktorinya dulu yang muncul. Kemudian foldernya yang muncul. Kemudian setelah itu baru filenya. Nah, itu yang harus disusun. Tapi kalau Anda sudah seribuan kali bacanya dan ingatnya sudah bukan lagi di luar kepala, ya, nggak tahu di luar mana, itu tidak perlu harus memanggil direktorinya, tidak perlu harus memanggil foldernya. Ditanya saja filenya terus langsung muncul. Jadi kalau ujian dengan cara seperti belajarnya, tidak perlu Anda belajar karena setiap hari Anda ujian. Caranya seperti itu adik-adik semuanya. Itu bukan hanya teori, bagi praktek. Saya mau tanya, ini kan Anda masih semester 3 dan pada umumnya tidak sering ke kampus. Saya tidak tahu. Indah Cahyani sih. Halo Indah. Iya, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Anda sudah berapa kali ke kampus? Sudah lebih dari 3 kali, Pak. Ditanya Pak Andi, kira-kira berapa kali Anda sudah ke kampus? Sudah lebih dari 3 kali, Pak.
Lebih dari 3 kali. Pertanyaannya berapa kali? Bukan lebih dari 3 kali. Berapa kali? Ada dihitung tidak? Ada 10 kali tidak? Ada 20 kali tidak? Tidak sampai, Pak. Tidak sampai 10 kali. Nah, baik. Artinya Anda, ya siapa ini yang mau di endnote dulu. Artinya kalau 3 kali Anda akan kampus bertanya-tanya, jangan-jangan masih bingung-bingung ini di mana, ini di mana. Tapi kalau Anda sudah 20 kali ke atas, 30 kali ke atas, sudah 1 tahun, 2 tahun, kita kan daring ya publik buat. Tapi kalau dalam keadaan normal, setiap hari Anda itu ke kampus, mungkin Anda sudah tutup mata saja, sudah bisa ke kampus. Kenapa? Karena sudah terbentuk ya jalur yang ada di kepala Anda, yang sudah terbenam di kepala Anda, di memori Anda, bahwa kampus jalannya segini, segini, segini. Kalau ke jurusan fisioterapi, ke sini, ke sini, ke sini, tutup mata pun bisa, karena sudah polanya sudah terbentuk. Tutup mata pun bisa, tapi kalau sekarang belum bisa, masih lupa-lupa barangkali. Artinya apa? Dengan kebiasaan, pola yang di kepala kita itu, yang kita pelajari, kita itu bentuk. Dan tanpa dia bisa berefleks. Kita ambil contoh. Baik umat Muslim maupun umat Nasrani maupun Hindu, doa itu yang biasa kita lakukan adalah setiap hari. Doa. Ayat-ayat suci maupun yang di Nasrani ada doa. Kita tidak menghafal. Kita sudah tidak menghafal itu. Tapi kita ucapkan setiap hari. Sehingga tanpa kita sadari, kalau kita sudah masuk ke doa itu, tanpa kita sadari, kita ucapkan. Kok bisa? Karena memorinya sudah terbentuk di kepalanya kita. Tanpa kita harus ingat-ingat, sudah keluar secara refleks. Kalau Anda belajar biomekanik dari Azam Beset dengan cara seperti itu, Anda akan di luar kepala, ditanya ini langsung. Tapi kalau Anda belajarnya ini sekarang, nanti mau ujian baru belajar lagi, tidak bisa. Kepala Anda tidak mendukung, memori Anda tidak mendukung. Sebabnya ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau mangga, tapi jangan ya nanti tetangga dikira pencuri lagi. Lempar manggamu sendirilah di rumahmu sendiri. 1 kali tidak kena, 2 kali tidak kena, 10 kali baru kena pinggirnya. Tapi kalau 20 kali, 30 kali, 100 kali ulang-ulang, akhirnya lempar mangga jatuh. Dan setelah 1000 kali melempar, yang tadinya 1 kali, 1 mangga, ini 10 mangga langsung turun. Karena sudah tidak lagi memerlukan gitu, di share gitu, dia langsung lempar karena sudah biasa, jadi sudah tahu. Itu ya dari semuanya. Jadi kebiasaan itu bisa diterapkan. Nah, itu juga bisa diterapkan pada saat kita melatih pasien. Pasien yang tidak bisa bergerak, pasien yang tidak bisa berjalan, pasien yang lemah, itu kita bisa ajarkan dengan cara seperti itu. Kalau dia tidak bisa menggoyangkan kakinya ke arah fleksi, kita ajarkan berulang-ulang kali terus-menerus, dan pada akhirnya pola gerak itu tertanam, dan pada akhirnya dia bisa merasakan pada akhirnya. Tapi harus secara dini, secara awal. Nah, ada waktunya. Itu yang kita namakan latihan yang berbasiskan the new motor pathway, yang kita namakan teori plastisitas. Nanti Anda dapatkan. Jadi pasien itu tadinya tidak bisa berjalan karena kita ulang tuh sampai bosan. Pola itu tertanam dan akhirnya dia bisa tertanamkan pola memori dan pola refleksnya, pola geraknya di saraf dan di ototnya, dan terutama di kepalanya, di otaknya. Akhirnya dia bisa bergerak, bisa melakukan gerakan. Nah, itu inti dari fisioterapi seperti itu. Jadi orang kemudian secara
yakin dan seperti Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan ahli sulap. Kemudian tiba-tiba baru 1 kali latihan, Anda suruh dia latihan, Anda suruh dia besok jalan, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran dan seterusnya. Nah, itu Adik ingat baik-baik ya. Tadi pesan-pesan dari Pak Andi itu. Jangan dipandang enteng karena itu yang membuat Pak Andi sampai sekarang ini ya bisa belajar. Ya, cuman faktor usia juga yang menyebabkan banyak hal bisa menurun. Kinematika. Sekarang yang apa lagi? Yang kinetika. Mana ini? Kok tidak? Contoh. Ya, pemeriksaan karakteristik proyektil pelompat tinggi atau sulit tentang kinerja perenang elit. Contoh analisis kinematika adalah pengamatan urutan gerakan bersama untuk servis tenis, pemeriksaan kecepatan sektel, dan seterusnya. Ini contohnya, Anda bisa lihat nanti. Kinematika dapat dibagi menjadi otot kinematik dan arteriokinematik. Itu bagian kinematik yang mempelajari cara di mana tulang bergerak dalam ruang tanpa memperhatikan pergerakan permukaan sendi. Seperti gerakan fleksi ekstensi sendi bahu, tanpa memperhatikan gerakan permukaan sendi. Ya, jadi yang bergerak adalah sendi, tapi yang kita lihat adalah tulangnya, osteonya. Sedangkan arteriokinematik itu permukaan sendi, ya, dalam arah yang sama atau berlawanan. Gerakannya arteriokinematik misalnya translasi ke arah kaudal, translasi ke arah ventral. Kinetika adalah area studi yang memiliki kekuatan yang bekerja pada suatu sistem seperti tubuh manusia atau benda apapun, gitu ya. Analisis gerakan kinetik mempelajari kekuatan yang menyebabkan suatu gerakan. Analisis gerakan kinetik lebih sulit dipahami dan dievaluasi daripada gerakan kinematika karena kekuatan gaya force tidak bisa jadi kita mengukurnya. Ya bisa kita lihat, kita mengukurnya dengan hitung-hitungan secara matematika. Jadi yang dilihat itu adalah bukan gerakan, tapi faktor yang berpengaruh, yang menyebabkan gerakan ini, kekuatan yang menyebabkan gerakan. Itu kita pelajari di kinetika. Saya ambil contoh ini. Misalnya momen pada saat angkat besi gitu ya. Berapa besar misalnya gaya yang bekerja di lututnya. Berapa besar bekerja pada pinggangnya, pundaknya. Berapa besar gaya yang bekerja pada otot-otot di lengan atas. Misalnya di deltoid. Nah, ini adalah contoh motion analysis. Anda tidak usah pakai barbel. Gerakan mengangkat barbel saja tanpa barbel sudah bisa di motion analysis. Jadi tidak perlu hitung-hitungan lah, tidak usah ya. Komputerisasi juga bisa. Nah, nanti pelajari, minta sama Pak Pian ya untuk belajar. Kalau tidak salah Pak Yusuf itu juga pintar katanya. Saya tidak tahu. Ya. Nah, ya, nah ini hukum gerak. Saya tidak belajar ini. Ini perlukah ini? Ya, ini perlu. Nah, ini gaya. Jadi, orang perhatikan bahwa di manusia itu gerakan-gerakan tadi kita bilang bahwa kinetika mempelajari faktor penyebab gerakan. Dan salah satunya faktor itu adalah gaya yang bekerja pada otot. Sehingga kita perlu mempelajari gaya, dan kalau kita mempelajari gaya maka hukum-hukum gaya yang kita harus kuasai. Jadi contohnya 1 Newton menyatakan bahwa sebuah benda diam cenderung tetap diam dan benda bergerak cenderung tetap bergerak. Hal ini disebut sebagai hukum inersia, karena inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap pada saat istirahat atau bergerak. Jadi kalau benda diam, diam saja. Kalau dia bergerak. Menunjukkan hukum ini, misalnya sambil bergerak maju dengan cepat posisi awal terhadap belakang kursi dan leher, sehingga terjadi hiperekstensi. Jadi kalau misalnya mobil tiba-tiba dijalankan, Anda
tiba-tiba bergerak ke belakang. Ada momentum gitu. Artinya Anda itu cenderung diam, tapi kalau bergerak ikut bergerak. Sebuah gaya yang dibutuhkan untuk mengatasi inersinya suatu benda, bukan objek bergerak, berhenti, atau mengubah arah. Tergantung pada kekuatan gaya. Percepatan benda tergantung gaya yang diterapkan pada massa benda tersebut. Percepatan kita sudah tahu, kecepatan kasa. Itu adalah percepatan. Misalnya menendang bola, sepak bola, dan ya, misalnya jika tidak ada kekuatan bertindak di atasnya, bola akan bertindak. Namun gaya gesekan yang bekerja pada bola terhenti. Di situ ada rumput. Jadi bolanya tidak ada rumputnya yang gesekan itu. Tapi karena ada gesekan, ada gaya resistensi yang berlawanan, dia berhenti. Dalam hal ini adalah gesekan rumput pada permukaan bola. Yang menyebabkan bola itu namanya momen inersia. Yang kedua, hukum percepatan. Sebuah bola dapat digunakan untuk menunjukkan pertama, sedikit menendang bola, dan berapa jauh ia bergerak. Berikutnya, kita juga bisa melihat menendang bola lebih keras sebagai tendangan sama. Nah, bola melakukan perjalanan sekitar 2 kali jauh. Nah, ya itu hukumnya. Hukum percepatan. Jadi kalau 1 kali kita tendang, kemudian kita tendang berikutnya terjadi percepatan. Percepatan adalah perubahan dalam kecepatan subjek. Massa kali kecepatan itu sendiri. Jadi kalau dia itu sekarang cepatnya misalnya 10, misalnya kita lebih tendang lebih jauh lagi, lebih keras lagi, dia berubah menjadi misalnya 50. Dari 10 50 itu terjadi percepatan. Adalah mempercepat ketika mulai bergerak gitu ya. Jika Anda adalah untuk menendang bola lagi bahkan lebih keras, akan melakukan perjalanan secara proporsional lebih jauh. Jadi hukum percepatan adalah jumlah percepatan tergantung pada kekuatan gaya yang diberikan ke objek. Percepatan juga dapat menyebabkan perubahan arah. Gaya diperlukan untuk mengubah arah, dan menurut hukum perubahan arah dari sebuah benda tergantung dari kekuatan yang diterapkan untuk itu. Gitu ya, percepatan. Kemudian apalagi di sini? Percepat. Jadi bagian lain dari hukum kedua Newton berkaitan dengan massa atau benda. Massa adalah jumlah materi satu objek. Percepatan berbanding terbalik dengan massa suatu benda. Ya, seperti itulah. Oke. Hukum ketiga, hukum action reaction, yang menyatakan bahwa untuk setiap tindakan aksi ada reaksi sama dan bahkan berlawanan. Kekuatan reaksi selalu sama dengan kekuatan aksi, dan itu terjadi di area yang berlawanan. Paham ya, adik-adik? Ini fisika biasa yang waktu di SMA kita pelajari semua. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melompat di atas trampolin. Reaksi adalah trampolin mendorong kembali dengan jumlah yang sama dengan gaya, yang menyebabkan Anda rebound dalam arah yang berlawanan setelah Anda melompat. Semakin keras Anda melompat, semakin tinggi Anda rebound. Sebagaimana dinyatakan tidak ada gerak dapat terjadi tanpa kekuatan. Ya, pada dasarnya ada 2 jenis kekuatan yang menyebabkan tubuh untuk bergerak. Gaya internal, seperti kontraksi otot, ligamen, menahan diri, atau dukungan tulang. Gaya eksternalnya adalah gravitasi, atau resisten diterapkan secara eksternal seperti berat, gesekan, dan sebagainya. Jadi gaya otot itu sendiri, ligamen, sendi, tulang itu adalah gaya internalnya kita. Dan itu berpengaruh terhadap massanya kita. Jadi besar gaya dan massa berpengaruh. Selain itu, ya ada gaya eksternal yang tadi gravitasi terutama, dan gaya gesek itu juga mempengaruhi akhirnya gerakan-gerakan yang terjadi. Ketiga hukum ini perlu kita tahu karena berpengaruh terhadap leverage. Ya, nah, kita hubungkan dengan leverage, kita tidak hubungkan dengan dulu yang lain. Gaya adalah suatu konsep yang semua orang mengerti tetapi sulit untuk menentukan. Ya,
Untuk memuat gaya, satu objek harus bertindak atas yang lain. Force baik dapat menjadi dorongan yang menciptakan kompresi atau daya tarik, gitu ya, yang menciptakan ketegangan. Gerakan terjadi jika satu sisi mendorong atau menarik lebih keras dari yang lain. Ya, gaya adalah jumlah vektor. Nah, ini sebuah vektor menggambarkan baik besar maupun arah. Seseorang menarik beban berat dengan tali akan menjadi contoh satu vektor. Ketegangan di tali mewakili misalnya vektor, dan arah tali merupakan arah vektor. Sebuah gaya vektor dapat ditunjukkan secara grafik dengan garis lurus panjang dan arah yang tepat. Jadi contoh misalnya ketegangan dari otot itu merupakan satu vektor dan itu merupakan hasil dari gaya, dan itu bisa kita skemakan dalam bentuk gaya, ya nanti kita bisa lihat. Nah, ini contoh gaya B, gaya A. Jadi seseorang menarik suatu tali, kemudian orang lain juga menarik, dan pada akhirnya kita bisa bentuk suatu vektor. Karakteristiknya adalah besar setiap orang menarik sama dalam kasus ini. Arah ditunjukkan pada tanda panah dan harapan. Nah, ini penting sekali karena ini kaitannya dengan threads. Taruhlah ini adalah point of ability. Ini adalah fulcrum nanti kalau di leverage. Inilah gaya, kemudian ini juga orang. Ini bisa menjadi gaya, ini bisa jadi gaya. Dan kita lihat apakah leverage tingkat berapa, begitu ya. Nah, ini merupakan dasar leverage tadi. Sebuah gaya linear, jadi ketika dua atau lebih kekuatan bertindak sepanjang garis yang sama, ya, gitu ya. Ini contohnya di 3A menjadi perahu. Yang B, ini kan dua orang mendorong berlawanan dari tempat tidur dengan yang gaya yang sama. Apa yang terjadi misalnya ya? Nah, ini contoh. Nah, ini contoh. Ya, ini merupakan dasar-dasar penerapan gaya pada satu benda, ya, yang bisa menyebabkan nanti ada. Nah, ini adalah gaya linear. Gaya paralel itu apa? Terjadi pada bidang yang sama dan arah yang sama atau berlawanan. Ini contohnya. Dua anak duduk jungkat-jungkit, gaya adalah dua anak dan kekuatan melawan arah dukungan bar di tengah. Ini adalah contoh fulcrum leverage. Jadi kalau kita bicara leverage itu sebenarnya penerapan dari gaya, dan penerapan gaya dari gaya paralel. Jadi satu memberikan gaya ke bawah, kemudian yang satunya mencoba melakukan resisten. Dan di tengahnya ada aksis parallel force to children, seesaw with counter force. Ya, efek dari kedua kekuatan tersebut itu yang biasa kita bilang resultan gaya. Ya, nah kekuatan dalam vektor ini itu ditunjukkan secara grafik dengan menggunakan apa yang disebut genjang, menggunakan gambar 76 sebagai contoh. Kita ambil, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh. Ini yang kita namakan tadi. Ini yang kita namakan. Jadi ada gaya ke sini kayak resultante gayanya ini. Jadi kedua kekuatan tersebut kita lihat ini adalah resultante gayanya. Sama ini ada. Nah, ini contoh pada anterior dan posterior. Ini adalah resistance force, equal force anterior dan posterior muscle. Jadi ada gaya yang bekerja pada otot ini, ada yang gaya yang bekerja pada otot ini, ada fulcrumnya, kemudian di sini ada resultante gayanya. Lihat, ini sudah penerapan pada otot pada manusia. Ya, nah, Anda bisa, ini adalah gambar dari TADA 77. Ya, baik. Nah, ini adalah dasar dari kita belajar tentang fulcrum atau leverage. Jadi kita perlu pengetahuan ini. Ya, oke. Jadi Anda sudah belajar tentang apa itu biomekanik,
Dan kita bicara tentang leverage itu merupakan bagian dari kinetika. Tentang leverage kita harus memahami tentang gaya, dan ternyata gaya itu yang bisa yang diterapkan pada berbagai macam situasi, ya, itu bisa kita pelajari dalam tingkat leverage. Nah, kenapa kita pelajari itu? Karena apa? Pada saat sendi bergerak, maka akan terjadi yang tadi kayak anak-anak tadi, ada yang sebagai resisten dan ada yang sebagai penggerak utama. Contohnya tadi ayunan. Tapi tadi kita sudah lihat contohnya bergerak pada deltoid. Deltoid ya, di sendi bahu ada deltoid anterior dan ada deltoid posterior. Deltoid anterior, kalau dia bergerak ke arah depan atau fleksi, maka deltoid itu bergerak sebagai force. Dan deltoid posteriornya, yang posterior akan bergerak sebagai resistance. Namakan kalau yang bergerak secara utama kita namakan agoni. Sedangkan yang misalnya deltoid posterior kita namakan dia yang sebagai resisten, gaya mempertahankan supaya tidak bergerak dan mengontrol gerakan. Dan ini kita bisa terapkan dari pengetahuan leverage. Dalam keadaan seperti ini, kita lihat leverage ini itu terbagi-bagi menjadi 3 bagian. Leverage tingkat 1, leverage tingkat 2, dan tingkat 3. Bagaimana? Nah, itu yang kita mempelajari sekarangnya ada deh. Nah, baru kita mulai yang ini. Nah, kita masuk sini. Jadi memang tidak bisa langsung kita masuk leverage. Terus kita, wah ini sudah jam 5. Nah, kita selesai sampai jam berapa? 5:30 ya? Iya, Pak. Ya, 5:30 mudah-mudahan bisa selesai. Karena ini tidak banyak kok. 2 menit. Kelihatannya sih 15. Namanya tugas. Nah ini, jadi kita sudah tahu biomekanik apa, kinetika sudah ada, dan kita masuk leverage. Ini contoh simple machine atau suatu namanya bidang teknik, berbagai mesin yang digunakan mengubah besaran atau arah gaya. Keempat mesin, misalnya contoh sederhana adalah tuas. Contohnya tuas, ini yang paling banyak kita pelajari. Kato, roda, dan asroda, dan bidang miring. Dan leverage tentang tuas atau lever. Jadi tuas atau lever itu sangat penting kita pelajari, yang ada kaitannya nanti dengan beban pada saat kita menerapkan gaya sendi dan otot. Nah, itu bisa menerapkan itu. Kalau misalnya tuasnya itu berapa besar gaya yang diperlukan? Lever tingkat 2 berapa besar gaya yang diperlukan? Lever tingkat 3 berapa besar? Kenapa ini penting? Karena ada kaitannya dengan kemampuan otot bekerja. Kalau udah masih lemah, kita namakan itu masih lemah ototnya, kekuatan rendah, misalnya nilai 0, nilai 2 dengan muscle testing, misalnya. Oh, kita harus menerapkan lever berat pada saat latihan. Karena kalau kita misalnya lever yang berat, itu berarti dia membutuhkan force yang besar untuk bisa bergerak. Itu tujuannya kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Kita perlu mempelajari itu kaitannya dengan apa? Penerapan nanti pada saat kita melatih orang, melatih pasien kita untuk berinteraksi, menggerakkan anggota geraknya, kita harus perhitungkan level berapa dia. Nah, di sini inilah dia punya teori dan penerapannya terapi. Nah, banyak mahasiswa sudah belajar ini, tapi pada saat dia memberi latihan sama orang, pada saat praktek ini, dia lupa teori ini. Dia latih orang sembarang saja, tidak punya dasar. Kenapa dia lupa?
Kenapa dia lupa? Padahal dia itu dilakukan di semester 7. Sekarang dia dapat biomekanik di semester 3. Dia harus menerapkan itu di semester 7. Dia lupa. Kenapa dia lupa? Ada yang tahu? Kenapa? Ayo. Ada semuanya jawab. Kenapa dia lupa? Izin coba jawab, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya. Ya. Said, silakan. Pertama jawab. Menurut saya kenapa? Karena mereka lupa. Karena yang pertama, mereka dalam materi ini udah lama waktu sekitar beberapa tahun, dan itu mungkin kurang diulang lagi, sehingga seperti kata Bapak tadi, ilmu-ilmu yang lain udah menimbun ilmu yang sudah lama didapat ini, Pak. Ya, jawaban yang bagus. Tapi masih cukup. Kalau dinilai masih 70. Ada yang bisa menjawab lagi, nambah? Sekarang perhatikan. Perhatikan sekarang. Apa bedanya belajar dengan orang yang belajar dengan orang yang menambah pengetahuan? Apakah ada bedanya atau itu sama? Silakan dijawab. Saya tidak usah jawab kesempatan yang lain. Apa bedanya orang belajar dengan orang yang menambah pengetahuan saja? Ada yang tahu? Kalau disimpulkan, mahasiswa semester 7 itu saat dia kuliah, dia hanya menambah pengetahuannya saja selama di jurusan fisioterapi. Mahasiswa seperti itu. Bukan hanya di Poltekkes. Di universitas juga banyak. Dia tidak pernah sadar selama dia belajar di kuliah itu sampai dia selesai di wisuda pun dia tidak pernah belajar. Dia hanya menambah pengetahuan. Terus apa bedanya? Tadi sudah dijelaskan sama Said. Orang itu harus mengulang. Apa maknanya itu? Jadi kalau kita dapat ilmu pengetahuan ini dan kita selalu mengulang informasi, kita ulang, kemudian kita pahami, kita hafal, kita pahami, sudah terpatron di kita punya ala di memorinya kita, ada semuanya. Kita harus menerapkannya. Ada perilaku namanya. Ada perubahan perilaku di mana kita dengan pengetahuan itu kita terapkan pada situasi yang membutuhkan pengetahuan itu. Sulit dimengerti ya. Saya ambil contoh saja. Said itu, tapi jangan ya, kita ngambil yang saya kalau COVID, parah nanti kalau COVID. Kita ambil demam berdarah saja. Jangan COVID lah, ngeri-ngeri amat ya, ngeri-ngeri. Kita ambil demam berdarah. Said itu nonton televisi pada jam 8 malam. Kemudian terus Melena Vanessa juga nonton TV pada channel yang sama pada jam 8 malam, tapi di rumahnya masing-masing. Kebetulan ada iklan tentang demam berdarah. Semuanya nonton, Said nonton, Melena nonton. Di situ dijelaskan 3M. Bagaimana cara mencegah supaya kita tidak kena demam berdarah dengan melakukan 3M. Menguras. Kemudian apa lagi? Menguras. Menimbun, Pak. Menimbun. Kemudian mengubur. Menimbun. Apalagi M itu? Satunya. Izin Ya. menjawab, Pak. Mendaur ulang, Pak. Hah? Mendaur Jadi ulang. menguras, menimbun. Oh, mendaur ulang. Ya, boleh. Bisa juga dengan cara bisa dengan cara menyemprot. Jadi kalau kita mau terhindar dari darah,
semua yang tergenang airnya, kamar mandi dan sebagainya dikuras supaya jentik-jentik nyamuknya itu hilang. Kemudian selain itu semua yang di luar itu yang ada kaleng apa semuanya, kalau mungkin kan ada tergenang semua diambil, sampah-sampahnya dikubur, ditimbun. Nah, kali lubang timbun. Atau di kemudian lingkungan kita bersihkan, kemudian di kamar kita gantungannya dibersihkan, kemudian diadakan penyemprotan, kita terhindar. Said dan Vanessa siapa? Siapa? Hilang karena tadi Aryan menjawab sehingga siapa yang menjawab? Siapa tadi yang jadi dia di mana? Melina, Ya, Pak. Vanessa dan Said dapat itu informasi. Setelah selesai, ya tidurlah dua orang ini masing-masing di kamar masing-masing. Ya. Besok pagi, Vanessa itu pergi kemana begitu, tidak tahu. Said itu masih teringat yang diingat tadi di mana. Lihat sekali jentik nyamuk dia kuat. Dia lihat halamannya, wah banyak kaleng di kubur. Kemudian dia minta supaya kita semprot. Vanessa tidak mau pusing dengan itu. Cuek bebek. Emang gua pikirin. Tidak lama kemudian, dalam waktu 1-2 hari, Vanessa menunjukkan gejala-gejala sakit kepala, mual, kemudian timbul demam tinggi, ternyata bisa mengalami keterpaparan dari nyamuk Aedes aegypti alias demam berdarah. Diperiksa positif. Dan setelah itu terjadilah penularan. Di keluarganya kena, di tetangganya kena. Sedangkan Said aman-aman saja. Sehat-sehat saja, lingkungannya tetap sehat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sudah belajar dari televisi tadi? Zaid, Pak. Said. Vanessa tidak belajar. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka keduanya ini bertambah pengetahuan yang tentang demam berdarah? Bertambah. Vanessa tahu. Said tahu bertambah pengetahuannya. Tapi tidak ada perubahan perilaku dari Vanessa. Said mengalami perubahan perilaku. Dia menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Vanessa tidak. Terus Vanessa tidak belajar. Cuma menambah pengetahuan. Said menambah belajar dia dari situ. Terus bagi mahasiswa yang semester 7 tadi, yang tidak ingat lagi gaya fulcrum tadi, pada saat dia menerapkan latihan pada pasien, tidak pernah belajar. Dia mirip sama Vanessa, menambah pengetahuan. Ditambah lagi tidak pernah dibaca ya Saidnya, lupa lagi. Jadi apa yang Anda pelajari di semester 2, semester 3, pengetahuan itu diulang-ulang. Kemudian nanti harus diterapkan di saat Anda masuk terapi latihan, terapi manipulasi. Kemudian masuk di praktik klinik, di rumah sakit. Artinya Anda sudah belajar biomekanik. Ada perubahan perilaku. Ini sekarang sepertinya sudah mau tidur. Matanya sudah ngantuk. Halo Indah Cahyani, Anda masih on atau sudah tidur? Kelihatannya Indah Cahyani sudah tidur. Masih, Indah? Pak. Iya, Pak. Oh masih. Kalau merem tidur, kita berhentikan kuliah kita. Kamu sipen kok. Masa sipennya tidur? Kalau sipen tidur itu stop semua. Karena matamu sudah tidak terberem. Ngantuk. Susah. Kamu 5:30.
Berarti Indah Cahaya ini tidak belajar ini, ya, cuman menambah pengetahuan. Nah, ini matanya masih merem-merem. Pandi lihat kok lagi yang merem. Ya, Pandi mau lihat satu-satu. Ini kayaknya bahaya ini kalau tidak diperhatikan satu-satu. Dia punya layar ini ternyata pada merem semua. Tidur apa ya? Sydney Ilman Nafian, matamu juga itu kayak merem-merem, tapi tersenyum. Jadi pura-pura senyum supaya dianggap merem, tapi kelihatannya sudah tidur kelihatannya. Kamu itu bohong-bohongin Pak Andi rupanya ya. Ya, senyum, tahu-taunya sudah tidur ini. Ya, gitu ya. Mana yang lain? Ah, Resa ini ya sudah mau maghrib, tapi di belakangnya langit biru. Kamu berada di mana di luar angin? Di mana ya, Resa? Kita Enggak, sudah Pak. mau Di rumah. tapi di latar belakangmu itu langit biru yang seperti hari. Padahal kita sudah sore hari. Jadi Resa ini melek terus dia, karena pagi tadi dia tidur, dia ya bahaya kamu ini, kamu itu binatang malam nanti ya, kayak hewan malam, ya Enggak, tidak Pak. ya? Enggak. Itu cuma latar belakang saja ya. Iya, Pak. Background saja. Diganti backgroundnya, sekarang mendung, mau hujan, tidak anu. Baik. Jadi itu ya, adik-adik. Jadi pengetahuan itu jangan hanya sekedar saja didapatkan, tapi harus bisa diterapkan. Nah, ini cocok, bagus, pinter kamu ya. Sekarang sudah mau maghrib, jadi itu juga sudah Pak Andi ingatkan, ini sudah maghrib Pak, kita sudah hampir selesai. Baik, kita lanjut. Ya, ini simpel mekanik. Jadi tuas itu penting sekali. Kita coba lagi. Nah, apa itu tuas atau pengungkit? Ada 3 kelas pengungkit, masing-masing dengan tujuan yang berbeda, mekanis yang berbeda. Cuma tulis. Kami menggunakan kok kami ya. Ini contohnya. Ya, jadi tinggis, kemudian buka kaleng, gunting, klap, raket tenis, dan seterusnya. Berbagai jenis tuas juga dapat ditemukan dalam tubuh manusia. Contohnya adalah apa di sini ya? Sebuah tuas adalah papan kaku yang dapat berputar bergerak pada suatu titik ketika gaya diberikan melebihi keseimbangan katanan tuas. Lever terdiri dari aksis, biasanya disebut sebagai titik tumpu, gaya yang menyebabkan tuas bergerak berpindah, sedangkan resisten atau R itu yang mengatasi supaya gerak tidak terjadi. Ya. Kemudian ada yang dinamakan lengan gaya, adalah jarak tegak lurus antara panjang antara garis gaya, sementara resisten adalah jarak tegak lurus atau panjang antara garis ekstensi dan aksis. Kita bisa lihat dia ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi ada yang namanya gaya, ada yang namanya resisten, ada yang namanya aksis, kemudian ada lengan gaya, kemudian ada lengan resisten itu sendiri, dan force. Ini adalah komponen lever. Lever tadi sudah dibilang adalah bar atau papan kaku yang dapat berputar bergerak pada sebuah tiga gaya diberikan melebihi keseimbangan dan ketahanan tuas. Jadi dia bisa bergerak ini kalau gayanya lebih besar. Diterapkan di kita punya apa? Kita punya sendi. Artinya apa? Ya, kalau ada gaya bekerja di sini ada otot. Kalau besar gaya otot itu bergerak lah ya, misalnya gerakannya fleksi, ekstensi. Jadi aksis itu adalah sendi, force itu adalah otot, dan resisten bisa tulang, bisa juga dengan otot. Kalau force arm itu selalu otot. Tapi kalau resisten bisa tulang, bisa otot, bisa juga ligamentum. Bisa juga ligamentum.
bisa juga kapsul sendi. Nah, kita ambil lihat kelas pertama. Jadi kelas pertama atau level tingkat pertama, semua terlihat gaya dan daya tahan. Sebuah contoh misalnya 573 ini, ya contohnya ini adalah first class level. Jadi baik kalau kita lihat force, kemudian ini resisten. Ya, kalau kita lihat gambarnya, kita lihat penjelasannya, ya terlibat antara seorang anak duduk di satu ujung papan dan mendorong turun terhadap penangkaya berat anak duduk ujung lain. Jadi kelihatannya ini ada keseimbangan ini antara resisten dan force. Sedangkan dua tuas memiliki sumbu di salah satu ujung, resisten tengah di ujung lain. Gerobak adalah contohnya. Ya, bayangkan saja di sini ada gayanya, kemudian di sini resistennya, di sini ada aksisnya. Inilah contoh tuas lever yang lebih tinggi dia punya. Ini contohnya. Ketiga adalah third class lever, half axis one. Ya, jadi di sini ada resisten, kemudian ada aksis dan ada di sini dia punya gaya. Contoh dari jenis tuas ini misalnya engsel pintu. Ya. Ini contohnya. Ada resisten, ada force dan semua contoh dalam tubuh manusia yakni kepala menumpuk di vertebra pertama, bergerak naik dan turun. Contohnya gambar 76. Vertebra akan menjadi sumbu, berat menarik ke bawah di sisi lawan. Jika misalnya Anda menurun vertebra aksis untuk kembali ke posisi posterior, Anda atau gaya harus kontrak kepala melawan gravitasi. Jika Anda melihat ke langit, kepala Anda akan batu, maksudnya ini bukan batu ya, terbalik dan Anda akan menggunakan otot untuk menarik kepala Anda kembali ke posisi tegak. Kalau misalnya Anda menengadah, ya, kenapa berhenti? Ada yang kenapa bisa berhenti? Ya, oh ini terakhir ya, terakhir kita lihat tadi di kepala yang leher itu vertebra itu kemudian yang bagian bagian posterior itu menarik kepala mengarah ke mengadah begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat. Ya. Jadi diperlukan misalnya diperlukan ada di semuanya gaya pada otot ya di sini. Gaya pada otot. Ini otot-otot ini bisa menengadah ekstensi. Dan ada resisten di sini, kepalanya bagian resisten, ada massa tubuh di sini. Ya, dan otot-otot bagian anterior juga menjadikan resisten. Nah, jadi ada resisten, ada force, dan ini kita namakan first class level. Sekarang ada tugas yang dikasih sama Anda. Dan seperti ini, apa yang terjadi? Ini apa? Ini apa? Ini apa?
apakah ini resisten, apakah ini aktif, atau ini force. Ini second class level. Anda jelaskan ini. Jelaskan kenapa dia ini second class level. Kalau ini misalnya dia resisten, kenapa disebut resisten? Kalau dia ini gaya, kenapa disebutkan gaya? Ya, itu. Berikutnya ini third class. Apa yang terjadi di sini? Anda analisis disebut third class. Di mana letak gayanya? Di mana letak aksisnya? Di mana letak resistennya? Ya. Nah, ini contoh di mana muscle use small force and joint ada axis force resistant. Kemudian ada axis resistant force. Anda jelaskan ini dia level tingkat berapa ini? Level tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dan kenapa bisa? Kasih alasannya. Ya, oh ini ya. Nah, ini contoh yang berikutnya. Anda juga harus bisa menjelaskan. Nah, jadi tugas-tugas ini diminta Anda menjelaskan kenapa dia disebutkan second class level, kenapa disebut third class level, jelaskan dia. Kemudian ini second class, yang A atau first class atau begitu juga B. Jelaskan alasannya. Baik. Anda harus menjawab itu per kelompok. Ya. Anda buat kelompok sampai 5. Tidak boleh kesam. Silakan dibahas di Zoom. Dan hasil diskusi di Zoom itu Anda harus laporkan. Jadi misalnya kelompok 1 ada Zoom-nya, tidak perlu pakai record, di screenshot saja. Hasilnya itu dilampirkan di hasilnya hasil tugas Anda. Jadi terakhir itu adalah foto langsung pada saat diskusi akan tugas. Kalau dia ada 3, kalau dia ada 2, kalau dia ada 5, silakan terserah. Tapi di depannya adalah merupakan jawaban tugas. Karena saya tidak tahu kapan kita ketemu lagi, tapi dikumpulkan itu paling lambat hari Senin. Berarti hari Sabtu jam 10 malam sudah harus masuk di Pak Andi punya di email. Ya, di Gmail sudah harus masuk jam 10 malam, tidak boleh lewat. Jam 10 malam tank harus masuk dia punya tugas kelompok 5 kelompok tersebut. Jangan masuk satu. Ini juga pengalaman. Jadi kalau masukkan sesuatu banyak sekali emailnya. Tolong kasih email itu dikirim ke Indah Cahyani. Nanti Indah Cahyani yang kirim ke emailnya Pak Andi sehingga isi email itu isinya 5 tugas. Jadi jangan masing-masing kelompok kirim masing-masing. Terlalu banyak karena saya kan juga periksa banyak sekali emailnya orang. Jadi saya terima dari Indah Cahyani saja yang isinya ada 5 jawaban 5 tugas dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ya, tidak usah dalam bentuk Word. Jadi lebih mudah dilihat. Oke, saya kira dengan ada semua selesai 6. Terima kasih ada semuanya. Kalian mungkin sudah lelah, Pak Andi apalagi ya, sudah habis ini suaranya. Ya, untung ada kopi susu yang menemani Pak Andi sehingga bisa melek gitu, tidak kayak Indah Cahyani merem terus. Ini tidak, kamu kok jadi si pen kok merem-merem begitu. Ini kayaknya sudah ngantuk betul dia. Jangan-jangan habis ini dia sudah tidur molor gitu ya. Baik, adik-adik semuanya, terima kasih. Saya sebenarnya ingin kita jangan Pak Andi rusak. Kalau misalnya kita diskusi, ya ada kelompok, ada disertasi. Jadi Pak Andi juga tahu itu kalian lebih aktif begitu. Jangan Pak Andi terus. Oke. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Kita cukupkan
kuliah kita. Selamat sore, selamat beristirahat. Pak. Instruksi. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Zinila Manafian. Izin bertanya mengenai untuk prakteknya nanti bagaimana ya, Pak? Tugas praktekmu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tugas itu praktekmu. Kita bisa tugas itu kita praktekkan. Tapi nanti kita lihat, ya dengan mengerjakan tugas itu sebenarnya sudah praktek. Tapi nanti kita kasih soal lagi, soal yang lain coba bisa mempraktekkan cara menghitung level, bagaimana sih menghitung misalnya force pada situasi tertentu, bukannya menentukan level, tapi itu bukan saya yang atau kalau saya yang kasih akan saya kasih ya, kemudian kita mulai mencari, kita kasih tugas dan kita praktekkan. Itu satu. Yang kedua, praktek juga kalau misalnya motion analysis, nah itu harus laboratorium. Mungkin caranya adalah 1-2 orang yang nanti setelah pertemuan minta sama Pak Ganesha, karena Pak Ani sudah bukan lagi penanggung jawab, diserahkan sama Pak Ganesha. Jadi misalnya pada saat kita belajar analisis berjalan, maka Anda harus kontak Pak Fian untuk belajar. Jadi mungkin barangkali 1-2 orang yang negatif COVID-19 itu datang ke Pak Fian, kemudian masuk ke laboratorium. 1-2 orang ini nanti Pak Fian akan menjelaskan tentang itu. Kemudian di Zoom. Jadi Anda bisa langsung lihat. Ya, caranya seperti itu. Kita misalnya mempraktekkan nanti kalau misalnya Pak Andi dikasih motion analysis, analisis gate, kita akan praktek sama-sama. Jadi nanti kita analisis berjalan, misalnya stand pace. Nah, nanti 1 orang akan memperagakan, kemudian kita sama-sama analisis. Stand pace itu seperti ini, ya. Kemudian inisial kontak seperti ini. Nah, caranya seperti itu. Begitu juga gerakan. Kalau misalnya nanti Pak Andi dikasih apa, saya kurang tahu, misalnya keni, kita akan praktekkan gerakan ini namanya ini, gerakan ini namanya ini, seperti itu. Ya, oke, begitu ya shiftnya. Baik, saya kira cukup. Nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan perjelas. Terima kasih adik-adik. Mohon izin Pak Andi Cliff ya. Selamat sore semuanya ya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama izin live ya. Oke. Terima kasih, Bapak.